Setiap warga Indonesia berhak buat berpendapat. Itu yang dijamin sama UUD 1945. Tapi sebenarnya, bisa seberapa bebas kita berpendapat? Apakah ternyata kebebasan itu ada batasnya? Biar ngerti, kita bahas dulu kenapa kebebasan berbicara itu mesti ada. Yang pasti ini gak lepas dari konsep pasar ide yang dibikin sama om ini. Jadi dia bilang, buat dapetin ide atau gagasan terbaik, semua orang itu mesti dibebasin buat ngomong, berdebat, dan berargumen, sampai muncul gagasan yang jadi pemenangnya. Nah, kebebasan ini bikin kita jadi bertukar pandangan dan menemukan kebenaran. Makanya keberagaman pendapat itu penting dan negara nggak boleh ngusik warganya, bahkan pendapat yang paling gila sekalipun. Tapi lagi-lagi pertanyaannya, bisa segila apa dan sebebas apa kebebasan berbicara itu? Oke, sekarang coba kalian aja yang jawab. Mana yang menurut kalian nggak dilindungin sama prinsip kebebasan berbicara? Kalau kalian jawab B, selamat. Artinya kalian bisa tahu batas dari kebebasan berekspresi. Jadi, meski nyebelin kritik, perbedaan pendapat, bahkan ejekan itu nggak dilarang sama hukum, selama nggak ngancem orang lain. Biar gampang, filsuf yang tadi punya prinsip yang namanya harm principle. Katanya, kebebasan itu dibatasi sama ucapan yang mengancam kebebasan orang lain. Misalnya, kebebasan orang buat hidup dan merdeka. Ini makanya orang-orang yang bercanda bom di bandara, tukang ngasih ucapan genit di jalan raya, atau menyebar video nggak senonoh di media sosial bisa ditangkap. Tapi sayangnya batasan ini juga bisa disalahgunain sama negara. Misalnya, di negara ini yang larang media, praktek beragama, dan bahkan kumpul-kumpul warga. Orang yang kritik pemerintah bakal ditangkap dan dimasukin ke tempat pendidikan ulang. Dan di sana, mereka disiksa. Gimana dengan negara kita tercinta? Nyatanya di Indonesia masih banyak orang yang ngebungkam, bahkan mencarain orang lain yang punya gagasan beda atau ngasih kritik yang nggak mereka suka. Tapi sebenarnya urusan larang-melarang ini bukan hal baru, karena bahkan udah ada sejak peradaban berkembang. Bapak filsafat barat ini, misalnya, dihukum minum racun karena gagasannya dianggap bikin sesat anak muda Athena. Atau saintis hebat ini yang dihukum sampai akhir hayatnya karena beda pendapat sama otoritas agama. Dan sekarang bayangin, apakah semua kehebatan zaman yang kita punya bakal ada kalau gagasan mereka nggak pernah ada? Atau mungkin aja ada gagasan-gagasan yang mampu mengubah dunia yang masih terkubur disensor oleh pihak berkuasa. Ya, prinsip kebebasan berpendapat ini juga bikin pemerintah harusnya nggak boleh bikin peraturan yang ngebungkam suara, nutup media yang kritis dan vokal, apalagi bikin aktivis di penjara gara-gara kritik mereka. Oke, jadi mengkritik boleh, mengumpat, nggak dilarang negara. Tapi kalau ngajak ngeroyok orang, itu baru nggak boleh. Dan seperti biasa, terima kasih.